Halo Sobat H-Corner, jumpa lagi dalam channel H-Corner dengan Bang Hassani Abdul Ghani. Selamat sore Bang Hassani. Sore Mas. Sobat H-Corner, di belakang saya ada koleksi terbaru dari Oxygen Denim, yaitu Engineered Style. Cocok untuk kaum urban yang suka nongkrong dan aktif di luar. Desainnya juga modern, culture banget. Bisa didapat di offline store Kebon Kacang di sini, atau di Rawamangun, atau offline store yang lainnya. Kita juga punya store di Basco City Mall Padang. Ngomong juga pakai. Oh iya dong. Ini punya Oxygen. Walaupun dasarnya agak tebal, tapi cukup adem. Ya, karena pakai AC. Ya kan? Ya. Tapi menurut saya oke lah. Ya. Ya, saya penggemar jin kebetulan. Jadi saya mengakuin Oxygen ini cukup ini. Ya, sebagai orang yang pernah tinggal lama di Amerika, jeans adalah sebuah pakaian yang tidak asing bagi masyarakat di sana ya Bang ya. Bagaimana penilaian Bang terhadap Oxygen? Gua kalau nggak suka gua nggak pakai. Sip. Jadi as simple as that. Baik, Sobat H-Corner, pada episode kali ini kita tetap akan membahas tentang industri olahraga, yang kali ini kita akan membahas tentang NBA. Sobat H-Corner, silahkan memberikan komentar jika Anda ada hal yang ingin ditanyakan, dan kita akan bahas di episode selanjutnya. Dan juga kalau Anda ingin selalu mendapatkan informasi-informasi tentang sport industri di dunia ya, dan pengalaman-pengalaman Bang Hassani selama berkecimpung di dunia sport industri, silahkan subscribe channel ini, dan kita akan mencoba hadir kepada Sobat H-Corner sekalian. Baik Bang Hassani, kita tahu Bang Hassani pernah tinggal di Amerika cukup lama, dan juga dulu adalah kontributor tetap di tabloid di tanah air untuk olahraga basket yang cukup populer di dunia, itu NBA. Waktu itu Bang Hassani di kota mana untuk liputan basket yang banyak? Saya kebetulan tinggal di New York. Oke. Sebenarnya ceritanya saya awalnya tidak menulis basket. Ya. Jadi waktu itu bola, tabloid bola, butuh kontributor lah, koresponden gitu. Yeah. Nah, Yayu Basuki, pemain tenis kita, baru masuk 20 besar dunia, baru tampil di US Open. Oke. Nah, dia butuh orang lah untuk wawancara Yayu Basuki. Nah, itu awal saya jadi kontributor. Jadi kontributornya bola gitu. Nah, kan tenis tidak ada setiap hari. Selain ya tenis, waktu itu saya nulis tinju juga. Saya ikutin Mike Tyson. Nanti mungkin kita bahas satu episode. Lalu saya berpikir, wah, di Indonesia penggemar kan bola. Kalau tinju kan on off. Tenis juga on off. Terjadwal, tidak rutin ya. Kalau mau nulis American football, siapa yang mau baca kan? Nah, satu-satunya saya waktu itu berpikir basketball. Nah, saya coba nulis lah basketball, karena pesaingnya juga nggak ada di Indonesia. Kalau nulis tinju, Samsul Anwar terkenal saat itu. Kalau nulis tenis ada juga penulis terkenal di Kompas waktu itu. Kalau nulis bola ada Kadir Yusuf. Wah, nggak sanggup lagi kita lawan legend-legend semua. Basket nggak ada. Yang ada itu di basket Ari Sudarsono, itu orang TV. Helmi Yahya, penulis nggak ada gitu. Ya kebetulan saya juga lagi jatuh cinta sama basket. Udah, saya coba nulis basket, New York. Nah, itulah awalnya saya terjun ke dunia olahraga. Walaupun waktu itu sukanya bola, tapi bola tidak ada di Amerika. Ya, belum ada waktu itu ya. Ya kan baru 94, dan liganya baru mulai beberapa tahun setelah. Sedangkan saya ke Amerika 86. Ya, oke. Jadi bagaimana cerita Bang Hassani melakukan pendekatan dan menggali soal basket, karena memang awalnya kan kalau udah suka, pengen nonton. Ini gimana cara supaya nonton? Bisa mau beli tiket, ya kalau bisa dapat ID card wartawan kan lebih bagus gitu. Nah, sebagai wartawan waktu itu saya dapat ID untuk ngeliput olahraga, tapi kalau setiap game itu kita mesti nge-play lagi. Ya kita nonton di Madison Square Garden itu kan gimana ya? Itu kan kayak Mekahnya stadium. Ya, di situ kan dulu Muhammad Ali bermain. Konser-konser band terkenal juga di situ gitu. Jadi
sebuah tempat yang sangat-sangat terkenal lah gitu. Nah, saya nonton Itu kan pertandingan basket New York Knicks ya. New York Knicks gitu. Nah, tapi sebenarnya yang sangat berkesan saya itu waktu saya pertama kali cover All Star NBA. Itu 94, Februari 94 di Minneapolis. Nah, itu susah benar dapat kredensial. Bentar, kita cerita dulu. All Star NBA ini apa, Bang? Jadi orang kan semua menjual gimana ya? Semua olahraga di sana itu dibuat, dimodifikasi supaya ada nilai. Ada ya. Supaya ada nilai. Nah, All Star ini dibuat adalah bagaimana melibatkan konsumer. Ya, jadi misalnya NBA, nanti ada voting dari penggemar NBA memilih pemain yang mereka suka, itu akan menjadi All Star. Nah, pada zaman itu votingnya tidak pakai SMS dan WA segala macam ya. Belum kayak sekarang lah. Pakai kartu pos atau telepon. Macam-macam lah gitu. Nah, sebenarnya kuncinya pernah itu coba saya mendengar Indonesia coba membuat itu banyak ditentang karena pemain yang dipilih oleh penggemar bertentangan dengan cara melihat pelatih. Pelatih lebih lihat ke skill. Sedangkan ini penggemar, ini pemain yang gue suka. Nah, kalau kita langsung mengkategorikan bukan pemain nasional. Sesuatu yang hal yang berbeda. Ini bicara teknis, kalah menang. Ini bicara entertain, hiburan. Nah, penggemar punya penggemarnya sendiri. Belum tentu saya suka, Mas Ainul juga suka. Lalu ada pilihan wilayah timur, wilayah barat. Nah, itu biasanya dilakukan adalah pada setelah NBA final atau setelah pertengahan. Oke. Pertengahan itu biasanya di bulan Februari. Minggu kedua Februari itu selalu ada All Star Game. Nah, itu saya waktu itu ditolak oleh NBA untuk meliput itu. Ya. Akhirnya saya ingat itu di New York lagi turun salju, jalan penuh salju. Saya bawa tabloid bola. Banyak, saya bilang kami dibaca oleh jutaan penonton, pembaca di Indonesia, dan mereka mengharapkan saya hadir di sana. Ya, bluffing saya didengar sih, akhirnya saya dapat. Itulah pertama saya masuk ke locker room ketemu pemain-pemain itu. Kira-kira tahun berapa itu? 94 ya? 94. Okay. Februari itu eranya Charles Barkley, Patrick Ewing, Michael Jordan, Magic Johnson. Ya, itu terakhir Magic Johnson tuh. Kemudian pada saat itu baru dikasih ruang untuk masuk ke. Nah, setelah itu bola pun memberi halaman kepada saya. Akhirnya saya menulis reguler NBA tentang NBA. Ya. Nah, setelah itu pasti Bang Sani punya pengalaman mengejar bintang NBA ini segala macam. Nah, bisa Bang Sani kita dapat pencerahan siapa kira-kira yang gampang ininya atau yang susah? Yang paling susah Michael Jordan. Oke, ya karena ininya ya tinggi. susah lah. Saya waktu itu coba kejar Shaquille O'Neal. Tapi saya pronunciation-nya Shaquille O'Neal itu nggak nangkap saya. Dia agak pokoknya saya kalau dia ngomong suka nggak itu. Pernah saya nanya Charles Barkley, dia bilang karena slang saya bukan orang Amerika, jadi dia agak-agak nggak ini juga itu ke saya lah, maksudnya lo ngomong apa gitu. Nah, dari semua itu yang paling akrab saya Hakeem Olajuwon. Hakeem ya? Karena dia pernah ke Jakarta, ketemu, akhirnya saya ketemu lagi di All Star di Phoenix 2009. Emangnya Bang Hasan ini fansnya Hakeem Olajuwon? Saya kan sebenarnya penggemar New York Knicks. Saya kan beda dong. Beda karena kan dia ngalahin New York. Tapi karena kami udah kenal, waktu itu di Phoenix itu All Star 2009 itu bulan puasa. Dia tanya sama saya, "Are you fasting?" Saya bilang, "Enggak," marah dia. Sedangkan dia main puasa. Dia puasa. Dia bilang, "Itu wajib puasa itu." Kan saya bilang, "Saya musafir." Tapi kami jadi bersahabat dengan Hakeem Olajuwon. Ya walaupun secara kegemaran ini bukan fansnya klub apa. Oh ya. Itu nggak masalah. Kan harus jadi profesional. Iya, oke. Nah, setelah itu perjalanan Bang Sani sebagai wartawan untuk meliput NBA, selain berhubungan dengan pemain ini segala macam, dengan komunitas-komunitas itu gimana? Saya kurang ngikutin komunitas, tapi lewat NBA ini saya pelajari
bagaimana mereka membangun NBA. Yeah, okay. Makanya kalau tadi pernah kita bahas tentang industri olahraga dan saya pernah buat buku sport marketing, sebenarnya saya belajar dari NBA. Karena waktu itu komisionernya almarhum, lupa saya namanya itu, dia sangat fashionnya itu sangat-sangat industri lah. Apa ya, penonton itu raja bagi dia. Jadi kayak kita mempunyai sebuah toko, para konsumer itu dianggap raja gitu. Dianggap raja lah. Itu strict benar, PR-nya mereka itu dia jaga benar image-nya, nah negatif itu. NBA itu nomor 1 saat itu. Jadi saya lupa almarhum dia itu komisioner. Dan dari dia terinspirasi saya tentang bagaimana membangun industri olahraga. Nah ternyata memang benar pemain itu misalnya kalau terlibat drug itu mereka langsung divonis. Kalau ada hal negatif, pukul pacar, itu juga mereka padahal itu nggak ada sangkut paut dengan sport. Tapi bagaimana mereka menjaga moral etika itu? Itu sebuah peradaban yang tinggi lah. Jadi saya pikir kalau olahraga ini kita angkat ke peradaban yang setingkat dari rata-rata masyarakat yang ada, itu pasti akan ditiru karena dia akan menjadi hero kan. Nah, Bang Sani kan lebih berdomisili waktu itu di daerah timur ya, East-nya Amerika. Berarti kan klub-klub di sekitar East yang lebih ini. Kayak West-nya sering ini juga? Saya jarang ke West. Kalau di East kan New York lah. Karena di New York itu ada 2 stadion. Satu New Jersey, waktu itu masih di New Jersey, sekarang pindah ke Brooklyn. Nah, paling saya kalau pergi ya nggak jauh-jauh ya Boston. Boston atau Celtic gitu. Karena dia termasuk tim kuat gitu. Ada yang lebih dekat lagi Philadelphia. Sixers. Sixers itu juga satu itu. Cuma kan era saya itu East lagi bagus-bagusnya. Chicago Bulls lagi top-topnya. Lalu Detroit lagi zamannya Isaiah Thomas. Klubnya si Hakim Olajuwon itu Houston itu di West. Iya, di West tapi bagian tengah dia. Tengah. Nah, New York sebenarnya kan kalah selalu sama Chicago. Nah, akhirnya pernah masuk final di 94 itu. Kalah sama Houston. Karena Houston waktu itu lagi bagus lagi. Hakim Olajuwon sama Drexler duet yang cukup bagus waktu itu. Phoenix juga waktu itu lagi kuat gitu. Jadi Lakers tahun itu setelah Magic Johnson dia agak drop lah. Nah, itu era-eranya yang menurut saya di Indonesia juga penggemarnya banyak. Karena ditayangkan juga di TV kita di SCTV. Yang final terakhir itu kalau salah yang pagi-pagi kita nonton. Itu final 9 lupa saya bukan 94 setelah 94 itu 96 kalau salah. Tahun berikutnya 95 itu Orlando ketemu Houston. Itu kita liput saya ke Orlando sama ke Houston. Nah, Bang Hasan ini lihat nggak apa sih bagaimana mereka membangun citra klub di basket di sana? Iya, jadi di sepak bola kan ada tim degradasi. Di basketball tidak. Tidak ada. Karena mereka ngebangunnya investasi itu kan mahal. Kalau investasi itu tiba-tiba keluar, itu kan ya nggak menarik. Kalau menurut mereka mungkin kurang menarik gitu. Nah, waktu diinvest tuh syaratnya nggak mudah juga. Karena istilahnya di sana ada governor. Governor itu pemilik klub. Itu harus menyetujui. Pindah aja kota itu harus disetujui oleh pemilik klub gitu. Nah, jadi saya lihat ada hal yang patut kita tiru. Misalnya tidak harus semua harus federasi. Dalam hal ini misalnya kayak PSSI atau Perbasi gitu. Tapi libatkan klub. Sesama klub. Yang koordinasinya nanti liga gitu. Kenapa? Untung ruginya kan klub yang nanggung. Nah, jadi itu dibangun dan saya terakhir coba riset kecil-kecilan per hari ini tahun lalu lah itu setiap klub di NBA itu make money. Ada keuntungan 300 juta US dollar. Itu bagaimana mereka cara banyak benar. Itunya mungkin butuh waktu kita 2 hari 2 malam membicarakan itu. Karena kan mereka misalnya gini, ditetapkan salary cap. Itu kan sistem supaya nggak dominan sebuah klub. Kalau dominan kan ada klub yang nanti kalah melulu nggak ada yang nonton gitu. Jadi mereka buat sistem salary cap untuk mengimbangi
tidak ada yang dominan. Lalu dibuat draft supaya klub yang selama ini kalah dapat bintang yang bagus gitu. Sistem sebenarnya dibuat. Nah sistem itu menurut saya, maka saya banyak sekali inspirasi saya itu dari NBA. Jadi mereka ngebangun sistem itu tujuan akhirnya industrinya jalan. Contoh misalnya, New York pernah drop di bawah. Mereka akhirnya bisa belanja pemain bagus, ya kan? Atau ingin mempertahankan salary cap-nya. Misalnya salary cap-nya saya nggak tahu berapa hari ini, tapi misalnya taruhlah 100 juta bisa membelanja seluruh pemain. Bukan membatasi jumlah pemain, tapi dia dikasih uang 100 juta harus bisa memenuhi jumlah. Nah kalau ada kelebihan itu didenda 100% dari kelebihan. Nah buat klub-klub kota besar, LA, New York, Boston, Chicago, mereka nggak keberatan karena income-nya gede. Tapi klub kota kecil itu mereka berhitung. Karena kalau gua over belanja rugi. Nah biasanya denda itu bukan diambil oleh liga, tapi disubsidi balik ke klub yang pendapatannya kurang. Jadi sistemnya bagus sekali. Nah itu kalau kita bisa olah dengan benar, tapi ya harus semuanya terbuka ya. Ya, jangan ada simsalabim gitu. Ya mungkin mereka menggunakan filosofi yang tidak boleh dikompromikan dan diatur itu adalah hasil pertandingan. Ya. Tapi kalau soal bisnis soal yang semacam itu bisa dikomunikasikan bersamaan. Ya, dan satu contoh setiap hari kalau kita baca koran atau sampai hari ini pun ada di online di mana taruhan. Kan ya, taruhan itu ada setiap pertandingan. Nah, yang menurut saya taruhan itu tidak boleh masuk ke pertandingan. Biarkan mereka bermain di luar, ya kan? Karena itu ada pemainnya sendiri. Ya, namanya game. Yeah. Yang jadi tidak moral, etikanya tidak ada kalau orang itu mengganggu hasil pertandingan dengan menjogok wasit, menjogok pemain. Di sana itu kalau udah kayak gitu selesai bos. Nah, kan di bagian West kan masing-masing kota di Amerika tuh yang saya tahu kan kulturnya beda-beda. Yeah. Nah, Bang Sani pernah merasakan nggak apa perbedaan antara klub-klub yang pernah Bang Sani ini kan? Secara culture Amerika nggak jauh berbeda. Cuma kalau slang bahasa antara South sama orang East, West beda. Tapi kalau kehidupan di kota besar, Chicago misalnya, LA yang pernah saya datang gitu, Boston, itu ya kota multicultural gitu. Kota yang Amerika ini kan sangat open. Ya. Jadi dia welcome aja selama kita nggak buat jahat di sana. Selama kita nggak macam-macam, saya lihat perbedaan yang kayak kita misalnya di Aceh berbeda, di Jawa berbeda, di Kalimantan beda, di sana hampir nggak ada. Karena kan memang imigran kan, dan semua orang jadi American gitu. Di satu culture lah segala macam. Yeah. Nah, kan kita juga tahu NBA ini juga ada apakah sub atau apa namanya NCAA. Nah itu bagaimana hubungan? Itu beda. Jadi NCAA itu kalau di kita itu liga amatir lah. Nah NCAA itu pesertanya adalah universitas. Jadi pemain yang bermain di NCAA tidak boleh digaji. Tidak boleh terima itu. Tapi diuntungkan adalah pemiliknya. Misalnya UCLA, misalnya Georgetown, Boston College, North Carolina, itu yang terkenal. Itu hampir semua olahraga mereka ada. Ada American footballnya, ada basketball, ada baseball, malah volley apa segala macam, tenis itu ada mereka. Nah, karena ini sudah bisa menjadi sebuah industri tontonan, dia punya penggemar sendiri, malah lebih besar daripada profesional. Karena fanatik tadi anak kampus membela alma maternya, dan itu berjalan dengan cukup baik. Nah, pemain yang bermain di Liga NCAA baru boleh terima kontrak kalau dia nanti dipilih ke profesional. Nah, itu ketat itu. Klub-klub ini. Oleh klub misalnya kalau basket dia lari ke NBA, itu baru dia dapat kontrak. Jadi draft itu. Bisa jadi NCAA ini adalah pembinaan dan pembibitan untuk menuju ke profesional. NBA. Tapi klubnya kampus itu dapat nama. Dengan dapat nama orang banyak mendaftar ke sekolah ke kampus tersebut gitu, popularitas lah itu. Nah, bagaimana Bang Hassani melihat soal sisi bisnisnya, bagaimana cara mereka membangun brand sebuah klub itu dan menjadi minat sebuah sponsor sehingga bisa menarik keuntungan yang sangat besar. Apa yang menjadi kunci?
Pertama trust. Kalau trust nggak ada, apapun yang kita buat nggak akan nggak ada punya nilai. Jadi menurut saya kata kuncinya adalah trust. Trust saja nggak cukup. Brand itu kan terbangun setelah kita bangun brand dengan baik. Kalau tanpa prestasi, kan orang nggak lihat. Nah, brand itu kita bangun, ada prestasi, akhirnya menarik orang datang nonton. Semakin banyak penonton, maka di situ sponsor akan masuk. Nah, sponsor juga akan melihat ini brand negatif atau positif. Kalau dia besar dengan negatif, dia nggak mau masuk. Misalnya dia terkenal tapi dia suka buat rusuh, dia suka cheating. Kan brand yang positif nggak mau masuk ke situ. Kan ini nggak bisa dikerjain oleh satu orang, tapi kan harus dijaga oleh semua pihak. Bangun brand, buat prestasi, jaga penonton, jaga image, sponsor datang. Setelah penonton itu semua, kan itu yang namanya trust. Jadi bangun trust dulu. Ya, otomatis kalau ini nggak bisa kita jaga trust, nilainya nggak ada. Nah, di kita mungkin populer, penonton banyak. Tapi kalau penontonnya rusuh melulu, kan negatif. Ya kan? Pernah kita era misalnya timnas, jarang menang. Lawan Kamboja aja kita kembang empis. Paling menang lawan Brunei. Lawan Thailand dan lawan lemparan do. Lawan Vietnam apalagi. Nah, waktu era naturalisasi, hope itu datang. Tiba-tiba kita menang lawan Vietnam. Kita menang lawan Thailand. Kita udah beda. Trustnya timbul. Ujungnya apa? Sponsor datang ke timnas dan datang ke pemain timnas. Jadi dua bidang yang dapat. Si pemainnya dapat, klubnya dapat. Penonton penuh stadion. Dulu kita bagi-bagi tiket nggak ada yang nonton timnas. Di era-era terakhir, wah sold out. Nah, itu kan contoh yang kita bisa lihat nyata. Kalau kita bangun dengan bagus, kita tata dengan baik, tidak ada kebohongan, kita nggak cheating, lalu brandnya terbangun, penggemarnya bertambah, sponsor otomatis datang. Lalu kita jaga. It's basic sama dengan kayak produk-produk umum. Nah, kan kalau kita lihat di basket ini beda dengan bola industrinya ya. Kalau di bola yang terbesar nilai sponsor itu taruh di jersey. Tapi kalau di basket kita nggak melihat. Bukan. Ini pola Eropa sama pola Amerika. Kalau di bola itu kan Eropa. Eropa ini dia agak ketinggalan dalam hal itu. Saya pernah dulu di era 94 itu kalau mau wawancara pemain bola itu mereka masih minta uang. Sedangkan di basket mereka menginginkan media itu adalah partner mereka. Karena dengan mereka semakin populer, maka nilai mereka naik. Nah, ini yang dulu nggak teredukasi di sepak bola. Tapi terakhir berubah. Eranya berubah di sepak bola, akhirnya broadcast segala macam totali berubah. Makanya NBA pun sekarang sudah coba pasang, tapi kecil, karena dia nggak mau merusak tatanan. Kalau di industri itu, kalau bicara klub, income nomor 1 broadcast, income nomor 2 itu tiket. Di basket juga gitu. Hampir semua, itu basicnya. Nah, makanya saya heran kadang-kadang, kok game dibatasin? Jumlah penonton dibatasi? Bukan, game. Apa game? Jumlah game dibatasin. Kalau ada liga yang mau membatasi jumlah game, berarti ini liga belum menuju ke era bisnis. Nah, semakin banyak game, itu dia penonton datang. Maka kalau income besar, maka spending mereka besar. Nah, kalau spending besar, mereka akan mendapat pemain-pemain berkualitas. Itu setelah tiket baru sponsor. Karena sponsor ini kan lihat penggemar. Nah, baru nanti merchandise. Nah, kita masih jauh. Oke, Bang Sani. Kita kembali lagi ke masa-masa Bang Sani, romantika Bang Sani di tahun-tahun meliput NBA dan segala macam. Yang paling berkesan Bang Sani mewawancarai pemain atau berhubungan dengan klub untuk meliput itu kemana? Di pertama kali All Star itu, saya pertama kali masuk locker room. Oh, bisa masuk locker room? Wartawan boleh masuk. Oke. Di situ saya lihat pemain telanjang di itulah. Pemain asing itu semuanya Amerika itu di situ. Itu tapi kita nggak boleh foto di situ. Itu saya sebagai penggemar basket, wow, maksudnya
gue bisa melihat realnya pemain yang bukan di lapangan. Ya waktu itu bintangnya kan lagi top-top lah, Barkley, Hakeem Olajuwon, Sean Kemp, ketemu semua saya waktu itu. Kalau di New York itu Patrick Ewing, John Stark, Charles. Pemain yang paling saya favorit itu pemain New York namanya Charles Oakley. Sebenarnya dia bukan bintang, tapi saya suka bandelnya dia, tough gitu. Dia suka aja saya sama dia. Oke, Bang Sandi udah nyebut satu, Charles Oakley. Nah, kita ada kebiasaan, kita punya 5 pemain basket yang Bang Sandi suka permainannya di NBA di era-era tahun 90 sampai 2000, Bang Sandi. Oke, nomor 1 Michael Jordan. Oke. Ya, dia top one. Iya. Saya nggak sempat mengikutin Magic Johnson, karena begitu saya di sana dia udah kena HIV ya. HIV, jadi dia udah mulai pensiun lah. Saya kalau pemain point guard-nya, saya lebih suka John Stockton dari Utah, dengan power forward-nya Karl Malone. Jadi John Stockton point guard-nya, lalu shooting guard-nya Michael Jordan, power forward-nya Karl Malone, centernya saya Patrick Ewing. Nah, tinggal berarti small forward. Small forward saya milihnya pemain Chicago Bulls, Scottie Pippen. Itu 5 pemain yang saya maksudnya suka, tapi secara prestasi juga bagus. Oke, Sobat Hakoner, ini bincang-bincang kita tentang NBA. Mungkin banyak lagi yang bisa kita kupas dengan Bang Sandi soal NBA. Mungkin di episode-episode berikutnya kita akan kupas. Silakan subscribe channel ini dan komen apa yang Sobat Hakoner ingin tanyakan dan ingin kita bahas di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Salam olahraga.